berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka melihat Tuhan Yesus waktu itu datang menampakkan diri. Mereka yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus datang langsung sujud menyembah dia. Tetapi ada yang ragu-ragu juga. Yang mungkin saat ini kita melihat, masa ada Tuhan Yesus, masih ragu-ragu. Waktu mendengar firman, masa bodoh, percuma saya tidak percaya, tidak mau tahu. Gitu. Ragu-ragu. Masih ada, 2000 tahun yang lalu masih ada yang ragu-ragu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau percaya betul-betul, Bapak Ibu merenungkan ini, mendengar, percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang sudah mati hari ketiga bangkit, dia menampakkan diri. Mereka datang menyembahnya. Tetapi ada di antara beberapa yang ragu-ragu. Dan kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tolong ya, ragu-ragu. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lanjut ayat 18. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lanjut kita melihat Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku diberikan kuasa. Tuhan Yesus bilang kepadaku diberikan kuasa. Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan saya percaya kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus diberikan kuasa juga. Ya. Di surga tentu tidak. Diberikan kuasa di bumi. Kuasa dalam perkataan. Kuasa dalam mendoakan. Kuasa dan kuasa dan kuasa. Diberikan kuasa. Dan dikatakan tolong jangan dibuang kalau saya belum turun. Ya. Oke. Diberikan kuasa. Diberikan segala kuasa. Di surga dan di bumi. Tuhan Yesus ini. Lanjut dikatakan di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut, yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat Tuhan Yesus. Pada waktu dia mati dan hari ketiga dia bangkit, dia datang menampakkan diri kepada 11 muridnya. Murid Tuhan ada 12, tapi kok 11 saja Yudas sudah dipecat. Karena menjual Tuhan Yesus. Yudas sudah dipecat karena dia salah sama Tuhan Yesus. Yudas sudah dipecat karena dia tinggalkan Tuhan Yesus. Dia datang menampakkan kepada 11 murid ini. Dan kita melihat, ya, waktu dia datang menampakkan di situ, dia perintahkan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah bangsa ini muridku. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku, dan aku akan menyertai engkau. Kita belajar Bapak Ibu. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid. Dan sekarang kita belajar ini murid-murid yang melakukan ini. Saya ajak kepada Bapak Ibu, kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul kita melihat, di sini ada yang namanya Filipus. Sekali lagi, di sini ada namanya Filipus. Filipus ini orang juga sebagai muridnya Tuhan. Ya. Dan kita tahu Filipus ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita boleh baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-26. Saya sangat berharap kepada Bapak Ibu ya untuk bisa mau merenungkan ini. Saya sangat berharap karena ini mengandung janji untuk Bapak Ibu menghadapi hidup yang ada di depan. Nanti saya kasih tunjuk kesaksian-kesaksian yang indah-indah. Ya. Ini untuk Bapak Ibu.
Ya, sekarang saya berbicara bukan bicara kepada Filipus. Saya berbicara sekarang kepada Eksan. Saya berbicara kepada Leoni. Saya berbicara kepada Feli. Saya berbicara kepada Alfred. Saya berbicara kepada jemaat semua yang ada di sini. Untuk apa? Supaya kita juga diberikan kuasa. Sebab kalau kita diberikan kuasa, kita akan melihat bagaimana hidup kita itu disertai Tuhan. Ditolong Tuhan, dijaga Tuhan. Apapun kejahatan-kejahatan yang akan datang menimpa kita, Tuhan membela. Karena Tuhan mengatakan, kalau aku di pihak engkau, siapa melawannya? Tidak ada satu orang pun bisa melawan. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sebentar Agus, nanti sebentar tukang ada datang Agus ya. Ya, bisa lihat tukang ada datang ya. Ya, kerja. Nah, kita melihat di sini. Ayat 26, sidah-sidah dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepada pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dari duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke perbantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengguntingkan bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawa ini diambil dari bumi. 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadanya tentang siapakah Nabi berkata tentang demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, bolehlah. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. 40 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Ayo keras. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sekarang belajar tentang Filipus. Kita tahu kenapa Tuhan pakai Filipus. Kita tahu semuanya, tapi karena Filipus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan tahu Filipus ini adalah orang yang nurut, orang yang taat, orang yang mau dengar-dengaran. Pada waktu itu Filipus di dalam perjalanan, kita melihat sebelumnya, ya Filipus pergi menginjil. Menginjil kemana? Menginjil ke Samaria. Ya, di Samaria kita melihat waktu dia pergi menginjil di sana, dia memberitakan tentang nama Yesus dan lain-lain segalanya semua. Tuhan juga berikan kuasa kepada Filipus. Ya,
diberikan kuasa. Karena sebelumnya kita baca di dalam hari Pentakosta, Filipus juga termasuk orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, Filipus diberikan kuasa. Dan pada waktu dia berikan kuasa, dia mulai pergi ke Samaria, dia pergi ke sana, dia menginjil, dia mendoakan. Dikatakan di sini banyak orang-orang yang sakit. Ya, dikatakan kita melihat Kisah Para Rasul 8, ya, ayatnya yang ke-6. Coba keluarkan. Kisah Para Rasul 8 ayat ke-6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang-orang timpang yang disembuhkan. Filipus diberikan kuasa. Dan dia masuk di Samaria, dia memberitakan Injil. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Karena Filipus itu diberikan kuasa. Banyak orang menerima Tuhan Yesus. Ya, maka itu kita harus minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 1. Ayatnya ke-6. Tolong dikeluarkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lanjut, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lanjut, ya kita melihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di dalam kamu. Dan dikatakan di sini turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku, saksinya Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Maka itu penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita diberikan kuasa. Kita tahu tadi firman Tuhan di Matius 28, ya, dikatakan, aku akan memberikan, sudah diberikan kuasa oleh Bapa di surga dan di bumi. Kita menjadi murid-murid, lalu percaya juga akan diberikan kuasa untuk apa? Pergi jadikan bangsa muridku, berikan kuasa untuk menginjil. Tidak segampang itu Bapak Ibu. Kita ini bisa dikasih kuasa untuk memenangkan jiwa ini. Saya ingat berapa banyak yang Tuhan pakaikan saya untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Ya. Kalau Bapak Toga Sirait, ya bagian saya. Ya. Kalau Ibu Ripa, ya tidak. Kalau Ibu Julius, ya tidak. Tetapi yang lain-lain ini, semua ini, ya Tuhan pakai melalui saya untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Dan segampang itu orang bisa menerima. Saya ingat dulu saya datang kepada Bapak San Budi dan Ibu San Budi. Pada waktu saya pergi ke sana, saya berbicara. Mereka lihat begini. Pertama sebelumnya banyak orang sudah datang kepada mereka memberitahukan. Itu saksinya mereka. Kepada mereka. Tapi waktu saya datang kepada mereka, bukan bilang saya hebat, tidak. Itu karena Tuhan percayakan kepada saya untuk menggembalakan mereka. Memenangkan jiwa ini. Saya datang pada waktu itu Pak San Budi lihat Ibu San Budi. Dia melihat, ya apa? Ya percaya. Oke Pak Herman, kita ikut. Oke Pak Herman, kita ikut. Dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berikan dibaptis dan diizinkan dibimbing. Ya, dibimbing. Ya, tetapi kan akhirnya juga cepat, juga mencetak gitu loh. Maka itu kita yang ada sekarang ini, kita berusaha sampai akhir. Ya. Bapak Ibu dipercayakan di sini, digembalakan di sini, tuh izinkan supaya sampai akhir. Tetapi bukan akhir tidak bertumbuh, harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh hanya sekedar datang panaskan gereja saja, tidak ada gunanya. Sampai akhir dan bisa bertumbuh. Dan dia katakan bisa menjadi saksi di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
butuh itu kuasa. Apalagi akhir-akhir zaman ini. Akhir-akhir zaman ini orang mengatakan banyak kesusahan-kesusahan yang ada di depan. 2023 banyak. Tetapi kalau kita tidak diberikan kuasa, bagaimana kita bisa menghadapi masalah ini? Persoalan masalah yang ada. Berapa banyak orang bercerai? Suami istri. Berapa banyak rumah tangga yang hancur? Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang hancur? Karena dalam keadaan posisi seperti ini. Maka itu kita harus berikan kuasa sama Tuhan. Kita harus minta, Tuhan saya minta kuasa. Tuhan saya minta kuasa. Kita lihat ada murid-murid mereka tunggu di kamar loteng. Mereka mau nurut, mereka taat. Pada waktu itu lidah-lidah api datang turun mereka. Mereka penuhi dengan roh Tuhan. Mereka diberikan kuasa. Kuasa itu yang luar biasa. Kuasa dalam perkataan, kuasa dalam mendoakan, kuasa apa saja. Saya kasih contoh kepada Bapak Ibu. Saya ingat dulu pada waktu 20 tahun yang lalu, ya, saya dalam keadaan goncang. Saya sudah 24 tahun yang lalu, saya dalam keadaan goncang, ekonomi saya dalam keadaan goncang. Saya punya tanggungan-tanggungan yang begitu banyak. Datanglah siapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Provos datang kepada saya, badan besar. Datang, tanya istri saya. Kantor saya masih ada di Perak Barat situ. Provos badan besar datang sama saya. Andre masih kecil, gak ngerti. Kesia lagi belum ada, masih di awan-awan, terbang sini, terbang sana. Tapi di sini kita melihat, waktu dia datang, dia banting pistol di atas meja. Peng! Ini loh yang saya mau minta kepada jemaat Tuhan. Kalian harus dapat ini. Kalau kalian tidak dapat ini, habis kalian. Apalagi ke depan ini tambah susah. Dia banting meja, peng, selesai. Bayar apa tidak? Ayo, bagaimana? Bayar apa tidak? Ada orang kan yang dikejarkan utang, lari kan, sembunyi kan. Yopo, cuma gini. Yopo, gini, mulai kan. Ini langsung dia banting meja. Saya tetap tenang. Hendaklah kau tenang. Dagupu, tenang saja. Dan saat itu, waktu dia berbicara segalanya semua, provos, ya, itu jumlah uang cukup besar yang saya ambil. Dia banting meja, bayar apa tidak? Dia ngomong begitu. Dan di situ kita melihat, saya mulai berbicara dengan dia. Saya berbicara dengan dia. Saya tidak tahu perbicaraan saya itu ada kuasa apa tidak, saya tidak tahu. Tapi waktu saya berbicara, orang itu ciut. Langsung ciut. Dan di situ Bapak Ibu dia datang, dia bertobat. Badan besar, dia bertobat. Dan dia bertobat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya doakan dia sampai dia sudah, saya tidak mau ikut-ikut urus. Saya percaya kalau saya tidak punya kuasa, ya di situ saya dibikin bulan-bulanan. Saya dibikin minggu-mingguan sama mereka. Dan bagaimanapun harus saya lakukan. Dengan cara apapun, tetapi karena ada kuasa, saya berbicara. Dan saat itu, dia orang itu, waduh Pak, saya tidak berani Pak, urus kayak macam begini-begini. Dan dia mulai dengar tentang Injil. Saya mulai menginjil dia. Ini loh yang saya bilang, butuh itu kuasa. Butuh itu kuasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghiraukan, Bapak aku udah butuh kayak ngono-ngono, lebih baik aku gini. Wah itu susah nanti kemudian. Maka itu saya sebagai gembala. Ya, saya beritahukan kita butuh itu kuasa. Saya kasih contoh lagi satu, tolong foto. Beberapa waktu yang lalu, saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu. Semua kita punya masalah, tetapi ini bukan masalah saya. Ini masalah Andre pada waktu itu. Tetapi saya sebagai Bapa harus ada ke depan. Manusia ini pasti punya pergumulan. Ya. Tetapi pada waktu itu kita melihat ada, tolong dikeluarkan, dibesarkan. Ya, foto yang satu. Andre ada di luar pulau. Ya. Ini masalah Andre. Tapi saya sebagai Bapak, bagaimana harus ada di depan? Ya. Bagaimana harus di depan untuk menangani masalah-masalah ini.
Ini bukan video. Kalau Alek yang ada langsung video. Ini diambil dari CCTV. Ya. Tapi pada waktu itu orang ini datang. Badannya lihat besar kayak begini. Ya. Ini loh yang saya mau ngomong. Kita harus memberikan kekuatan kepada jemaat. Saya senang begini, Leoni langsung lihat gini. Kalau tidak tidur, gini. Ayo lihat gitu. Saya kepingin Leoni juga diberikan kuasa. Gitu loh. Kita melihat di sini. Datang orang seperti besar seperti gini. Gemetar dah, baju hitam yang begitu besar. 4 orang susun besar-besar. Sekarang ini jahat semua di luar. Saya datang, saya hadapi. Ada apa? Masuk ke dalam. Saya berbicara kepada dia. Pertama waktu saya berbicara kepada dia, Bapak Ibu. Dia langsung bilang, Pak, saya mau ngomong apa ini Pak? Kok Bapak bawa saya ke tempat ini? Kok Bapak bicara sama saya, Bapak kok begitu baik? Saya mau ngomong apa Pak? Wes aku udah melo-melo Pak. Langsung saat itu apa yang dia katakan kepada saya, Pak, tolong doakan saya sing api Pak. Tolong doakan saya sing api. Karena ini sebenarnya urusan ini sebenarnya sudah selesai. Tapi zaman sekarang kan zaman jahat. Sudah selesai dicari lagi korek-korek, ditambah lagi. Kalau bisa dapat ya lumayan. Ini sebenarnya sudah selesai sama saudara Andre. Sudah selesai. Maka itu saya langsung saat itu saya panggil seseorang. Ayo duduk, saya mau menasihati kamu. Nah saat itu saya melihat. Waktu saya berbicara kepada dia. Langsung dibilang, Pak saya mau berbuat apa Pak? Saya makan buah simalakama Pak. Langsung dibilang, Pak tolong doakan saya. Tolong doakan. 4 orang besar-besar tapi saya bisa mengatakan, tunggu di luar yang lain. 1 saja yang masuk. Ya kita melihat pada waktu ini begini besar. Lihat lebarnya 2 badan eksan. Ya ini apa ini? Jemaat kalau ketemu kayak macam gini ya apa? Ya apa kan? Wow, mulai udah kan. Bingung kan? Teriak kan? Nangis kan? Dan lain-lain. Tapi saya duduk di sini. Saya biasa, saya pakai celana pendek. Dan akhirnya tolong satu foto. Tolong satu foto lagi. Kita lihat. Ini apa yang terjadi? Pak tolong doakan saya Pak. Ini dari CCTV. Gereja ini dikelilingi oleh CCTV. Waktu saya berbicara kepada dia. Ini loh, saya berbicara dan saya doakan dia. Langsung saat itu Pak, mohon maaf saya Pak, saya pulang Pak. Hilang sampai sekarang. Ini berbicara tentang apa? Kuasa. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Kuasa, ini yang saya mau kasih kepada jemaat. Bukan jemaat hanya datang makan minum pakai saja. Yang saya mau berbicara kepada jemaat ini, yang saya mau kasih. Saya mau transferkan kuasa ini kepada jemaat Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Banyak orang susah di depan. Banyak orang jahat mencari jalan bagaimana caranya mengambil hak yang bukan haknya dia datang ambil. Karena dia juga terkejar oleh perutnya. Tapi kalau kita yang didatangi tidak punya kuasa, gimana? Anak Tuhan tidak punya kuasa, bagaimana? Maka itu Tuhan bilang, kalau kita punya kuasa, ya, kita akan menjadi saksi. Dan saat itu juga saya langsung telepon seseorang, tapi dia tidak angkat, yaitu jemaat. Ini loh kesaksian ini, saya mau doakan dia, saya berikan kau kuasa. Langsung tweet. Seperti 24 tahun yang lalu. Seorang provos besar badannya. Sama dengan ini juga. Tweet langsung. Datang sama saya. Dan akhirnya dia dengan saya baik. Dan sekarang orangnya tidak tahu di mana. Ini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjanjikan pada waktu itu. Tuhan Yesus dia datang kepada murid-murid. Dan murid-murid ini kita melihat Filipus juga diberikan kuasa mendoakan. Ada kuasa. Dan sekarang kita yang menerima ini juga bagikan kuasa kepada jemaat ini. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi tidak punya kuasa.
Kemarin saya punya botol seperti ini yang bagus. Saya beli untuk obat penumbuh rambut. Dia kasih itu botolnya yang bagus. Ibu gembala dia, oh ini masih ada isi bagus, tapi botolnya bagus. Ya isinya seret-seret ya. Tapi ini sama di dalam botol ini. Kita lihat di dalam isi apa. Ini botol ibarat seperti kita. Isi apa? Isi kebencian, seret keluar kebencian. Isi parfum yang mau ada roh yang ini di dalam roh yang bagus, keluar yang bagus. Ada kuasa bagus. Ada apa? Keluar apa yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ini ada apa? Ada apa yang kotor? Ya, kotor yang keluar. Tapi kalau seumpama yang bagus, bagus yang keluar. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sekarang ini bagaimana? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Tuhan. Kalian ini bukan jemaat yang datang di sini, jemaat yang barisan sakit hati. Yang dari kepahitan kemana-mana muncul di sini, kumpul tidak. Saya kemarin, saya melihat anak-anak pelayan Tuhan mereka latihan di sini. Mereka latihan di sini, saya dari sana saya lihat. Tuhan taruh di dalam hati saya. Maksudnya isi hati Tuhan. Mereka sedang latihan di sini. Tuhan bilang, aduh kamu lihat ini anak-anak ini melatih latihan pelayanan mereka tulus. Tulus mereka punya latihan ini. Pelayanan mereka tulus. Tuhan bilang, kamu lihat. Tuhan taruh hatinya Tuhan yang melihat kepada anak-anak yang sedang latihan. Kau lihat itu punya ketulusan. Tuhan taruh kepada saya untuk saya berbicara. Saya lihat di sini ada yang latihan di sini, ada yang tamborin. Wih, tulus-tulus semua ya. Tulus-tulus semua. Saya datang, saya duduk di sini. Mungkin anak-anak waktu lihat saya duduk dipikir saya ini apa. Padahal saya lagi melihat. Tuhan bilang kau lihat ketulusan mereka. Kau lihat pemusik ini punya ketulusan. Lain kalau orang tidak punya ketulusan, datang di sini untuk cari popularitas, datang sini untuk mencari bayaran, datang sini tidak ada bayaran-bayaran. Tetapi ini adalah anak-anak yang dibimbing dari kecil. Ini adalah anak mempunyai ketulusan. Saya melihat jemaat punya ketulusan ada. Pertahankan ketulusan ini. Karena Tuhan bilang Mazmur 73 ayat pertama, sesungguhnya Tuhan suka, Tuhan senang kepada apa? Orang yang tulus hatinya. Tolong ya. Mazmur 73 ayat yang pertama, tolong sergap di belakang pegang. Ya. Mazmur 73 ayatnya yang pertama, ya. Mazmur 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi apa? Mereka yang tulus hatinya. Tuhan bilang kau lihat punya ketulusan. Punya ketulusan. Saya ini berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang dekat. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ini teman saya langsung dipanggil sama Tuhan. Kita tidak tahu. Kemarin baru minta bubur. Hari ini ke besoknya sudah dipanggil Tuhan. Meninggalnya enak sekali. Tadi pagi jam 5:30 istrinya masih bicara sama saya. Aduh Pak Herman, enak sekali ya meninggalnya ya, puji Tuhan. Ada orang yang sengsara. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tulus hatinya. Tuhan taruh sama saya, bersyukur. Kita semua, lihat ini pemusik, lihat ini singer semua. Mereka mempunyai ketulusan hati. Saya berdoa jemaat-jemaat Tuhan juga punya ketulusan hati. Kalian bertahan. Kalian yang telah dibimbing di sini, digembalakan di sini, bertahan. Ya, jangan ikut yang lalu-lalu punya, yang lari-lari dengan barisan sakit hati. Jangan. Kita duduk sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saya tidak menjanjikan Bapak Ibu dengan khotbah-khotbah yang berkat-berkat, tidak. Tetapi saya mengajarkan di sini Tuhan taruh isi hatinya Tuhan supaya kita harus mempunyai hati yang tulus. Jadi domba yang mau dengar-dengaran. Nah kita melihat Bapak Ibu sida-sida itu. Di dalam ayat 26. Kisah para Rasul 8. Sida-sida dari tanah ke Ethiopia.
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia. Lalu berangkatlah Filipus. Ya, kita tahu Filipus ini, dia baru pelayanan di Samaria. Capek pelayanan. Tapi Tuhan berikan kuasa sampai Simon bagian sihir ini juga minta mau bayar dengan uang kuasa ini. Ya. Tapi kan bukan itu. Tapi kita melihat dalam keadaan capek, sesudah itu selesai, dia pulang, dia pergi, dia tahu di daerah mana, di situ kita melihat dia baru mau taruh kepala, baru mau istirahat, sudah ada lagi bahasa. Datanglah malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Pergi kamu. Ya. Di dalam ayat 26. Pergilah. Berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Pergi. Lalu apa? Filipus bilang, mau aku capek. Mau aku ngantuk. Mau dah mau. Kita harus belajar taat. Kadang kita disuruh ayo ikut Zoom. Kita tidak panggil jemaat luar itu ikut Zoom. Bahkan kalau jemaat luarnya ikut Zoom, saya tanya, ini siapa ini orangnya? Kok saya tidak tahu? Tolong siapa ini? Kok saya tidak tahu? Tapi yang dipanggil ini jemaat. Ayo ikut. Ya, ayo ikut. Karena apa? Bapak Ibu perlu dibimbing. Kita belajar nanti. Perlu dibimbing. Ayo ikut. Tapi kata, mau dah mau. Mau dah mau. Ngantuk. Apakah kita tunggu dulu COVID? Kita ingat dulu waktu COVID. Semua itu ikut. Tidak ada satupun yang tidak ikut. Karena apa? Takut sama COVID. Apakah kita ikut Tuhan ini karena takut sama COVID? Ini COVID sudah mulai turun lagi loh. Teman saya dokter. Dia mengatakan, sekarang dia lagi di Swiss. Dia ngomong sama saya. Ya, Pak Herman, kasih tahu jemaat itu, hati-hati. Ya, jangan entengkan itu COVID. Kalau kena COVID nanti bahaya. Masuk ke rumah sakit, buang uang 80 juta, 90 juta karena dokter ini dokter orang kaya, semua kan maunya fit. Ya, 80 juta, 90 juta. Coba Pak Herman tanya, Pak Herman punya kakak. Waktu kena COVID habis berapa uang? Kan miliaran toh. Kenapa tidak suruh? Suruh hati-hati. Apakah karena COVID jadi baru kita mau datang sama Tuhan? Tidak ada COVID kita tidak datang. Ini COVID sekarang sudah ada. Bahkan di depan lagi ada begitu banyak Tuhan izinkan kesusahan yang begitu luar biasa. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita datang sama Tuhan. Kita lihat Filipus ini, dia mau taat, disuruh sama Tuhan pergi, dia pergi. Saya disuruh sama Tuhan, injili dia, Pak Hengki. Injili, saya injili. Terus Bapak Ibu. Video call sama dia. Saya bilang, saya mau ke rumah sakit. Oh, tidak bisa. Sebab rumah sakit tidak boleh masuk. Kalau mau masuk harus PCR dulu. Baru boleh masuk. Tapi kan ruwet, tidak bisa. Jadi dia ada di dalam rumah sakit yang jaga istrinya. Jadi kalau sudah masuk, tidak boleh keluar lagi. Tapi saya harus melalui, sekarang ini kan canggih, melalui video call. Saya video call, saya doakan dia, saya injili dia, terus saya injili dia. Beritahukan dia nama Yesus. Injili, Tuhan suruh. Apa yang mau dicari? Ya. Apakah karena orang kaya ini kita mau? Oh tidak, di sini tidak melihat orang kayanya. Kita tidak butuh orang kaya, tapi butuh orang kaya yang bertobat. Kalau orang kaya yang tidak bertobat dan tidak mau, tidak butuh. Tapi kita mau orang kaya yang bertobat. Enak kalau orang kaya yang bertobat. Tapi kalau orang kaya yang tidak bertobat itu udah enak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu dia katakan kepada saya, Pak, kalau saya sembuh nanti. Saya bilang, enggaklah, saya bilang. Nanti kamu datang sini, kamu atur-atur. Oh tidak, dia bilang, saya bukan orang seperti itu. Saya tahu saya disuruh Tuhan. Ya,
Saya tidak mau. Kamu datang sini, kamu atur-atur. Ya, saya tidak mau. Ini jemaat, semua jemaat-jemaat yang nurut taat. Tapi kita melihat di sini, mereka Filipus ini mau pergi. Disuruh apa? Mau taat. Gimana jemaat? Mau taat apa tidak? Saya disuruh sama Tuhan. Betulkan ini gereja. Pertama disuruh, injili ini. Ketemu siapa saja saya injili. Saya olahraga, ketemu siapa saja saya injili. Sama mereka. Tuhan bilang, ayo betulkan ini sekolah minggu. Saya betulkan. Dana bagaimana? Tuhan yang suruh. Tuhan yang menyediakan. Betulkan. Selesaikan. Yang kedua, Tuhan bilang, bongkar paving ini. Semua saya selesaikan. Nurut. Kemarin keluar duitnya berapa banyak. Berapa banyak kemarin duitnya keluar. Tapi saya melihat ada penyertaan Tuhan. Dikatakan Matius 28 ayat 20 yang terakhir. Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita harus membayar tukang paving. Kita harus membayar bahan-bahan. Kita harus membayar tukang yang kerja ini. Ada 2 tukang. 1 tukang untuk bagian plafon semua, 1 bagian paving dan bahan-bahan semua. Kita harus keluar uang banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Saya merasakan tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban. Bahkan panti tetap jalan semua. Karena apa? Karena itu adalah penyertaan Tuhan. Saya hanya kepingin apa yang Tuhan taruhkan kepada saya. Saya kepinginkan bagikan kepada jemaat. Supaya jemaat merasakan itu juga. Sekali lagi, supaya jemaat merasakan itu juga. Dapat itu juga. Ivon berkata sama saya, Om berapa besar Om? Waduh besar sekali saya bilang Om. Jadi hari ini banyak ya. Tapi kita melihat waktu kemarin pelayanan selesai. Taburan semua, mereka pergi tabur di Kembang Kuning, pergi semua selesai, anggaran 1.500.000 sekian, saat itu juga selesai, pagi langsung saya kirim. Untuk urusan nanti siang gampang, nanti. Tapi di situ saya melihat ada jalan-jalan keluar yang Tuhan buat. Ada jalan-jalan keluar yang Tuhan buat, berarti Tuhan menyertai kita. Kuncinya apa? Pergilah, jadikanlah bangsa ini muridku. Baptislah mereka. Itu kuncinya. Kita mau diperintahkan Tuhan, disuruh sama Tuhan seperti Filipus. Filipus pergi. Dan kita melihat sampai di sana Tuhan ketemukan siapa? Ketemu menteri perbendaharaan, menteri keuangan, menteri yang besar orang Ethiopia. Ketemu orang besar. Tapi kita melihat waktu ketemu orang besar, karena apa? Tuhan suruh kepada Filipus. Filipus kau pergi. Dia sekarang sedang jalan menuju dari Yerusalem ke Gaza. Kau pergi. Loh, orang pembesar kalau jalan itu dikawal. Coba kalau presiden jalan, dikawal. Dulu Bapak Toga Sirait masih pangkat saja seperti itu, dikawal. Tidak sembarang dekat. Sekarang aja boleh dekat. Opung, jangan tidur Opung. Ya Pak emang capek. Opung, gini-gini. Dulu udah bisa dikawal. Tapi kita melihat dia sedang naik kereta. Kereta yang ditarik dengan kuda atau kereta apa kita tidak mengerti. Tapi waktu itu pergi, dia datang ke situ. Omong kepada sida-sida itu. Apa yang kau baca? Persis dikatakan sida-sida ini baru pulang dari gereja. Baru pulang dari ibadah. Baru pulang dari ibadah dia baca di kitab Yesaya. Tentang apa? Tentang domba yang dibantai. Tapi dia tidak sama sekali bersungut-sungut, tidak berontak. Dan diceritakan di situ. Ditanya sama Filipus, apakah engkau mengerti? Sekali lagi, apakah engkau mengerti yang kau baca? Dia katakan, mana saya mengerti? Coba kita melihat di sini. Haleluya.
Ayat 30. Tolong 30 keluarkan. Ya. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ya, lanjut. Ya, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jemaat Tuhan juga mesti ada yang membimbing. Maka itu di dalam gereja ada gembala. Gembala ini yang membimbing kepada domba-dombanya. Maka itu gembala itu ada dua. Ada gembala upahan dan gembala yang benar. Gembala yang benar nyawanya dia berikan. Gembala upahan dia masa bodoh. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak, ada guna apa Pak? Tolong fotonya dikeluarkan. Ya, yang dia ngomong, ada guna apa Pak? Kami pergi ke sana. Ada guna apa Bapak urus karena Bapak melihat dia orang kaya atau bagaimana? Tidak. Dia katakan, selama ini Bapak yang membimbing dia. Coba kita lihat ini. Ya. Selama ini Bapak yang membimbing dia. Gitu loh. Jadi tolong, dibilang, Bapak yang membimbing dia. Selama ini Bapak yang membimbing dia. Sini sudah keluar, sana tidak keluar. Ya. Haleluya. Agak cepat. Di sini kita melihat Bapak yang membimbing dia. Jadi memang jemaat itu butuh dibimbing. Maka itu Galatia 13, Ibrani 13 ayat 17, taatilah kepada pemimpinmu karena dia yang bertanggung jawab. Tolong tadi itu. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau dibesarkan sedikit. Ya, dibesarkan sedikit, ya. Turun, nah kita lihat ini orangnya. Ya, ini orangnya. Jenazah angkat naik, ya. Telah dipulang ke rumah Bapak di surga Jumat tanggal 14 bulan ini. Ini dia kirim sama saya. Lanjut. Umur 57, jenazah disemayamkan di rumah duka Adiasa, ruang 11 dan 12. Dia tanya sama saya, ya apa Pak dibikin di VIP? Saya bilang di sini aja bagus. Oh ya, gak apa-apa, saya ikut. Ya, dan dimakamkan di pemakaman Sukorejo, Pasuruan. Ya, jadwal acara ibadah tutup peti Senin 7 November 2020 jam 1, ibadah keberangkatan 11 November 2022 jam 10. Nah, kita melihat di sini. Ini yang dibuangkan dulu ya. Untuk apa Pak? Dia tanya. Bapak yang membimbing dia. Jadi kalau Bapak yang membimbing dia, tolong Bapak ambil alih. Loh, kok dihilangi lagi? Kalau Bapak yang membimbing dia, Bapak yang tangani. Ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pak, apakah karena orang kaya? Tidak. Apakah di sana ada cia-ciaan? Tidak. Tapi karena kita bertanggung jawab, punya ketulusan. Ya. Punya ketulusan memenangkan jiwa ini. Bukan gampang loh. Ya, ini acara ini saya lagi bingung. Mulai dari Senin, sekarang dia lagi dibekukan di lemari es. Kita juga nanti kalau tempat full dibekukan di lemari es. Nah, kita melihat di sini apa yang terjadi. Sampai hari Jumat, kita harus melayani hari Senin sampai hari Jumat. Gimana ini? Ya, gimana ini? Ini tidak butuh orang banyak datang. Tapi jemaat datang, ayo, tidak apa-apa. Ini orang ini temannya banyak. Mohon maaf. Dia showroom kalau dikatakan mungkin terbesar juga yang ada. Showroom bekas mobil di Surabaya. Jadi pasti banyak orang yang datang. Sekali lagi pasti banyak orang yang datang. Ya, kalau yang lalu ada yang meninggal, jemaat yang meninggal keluarganya, dia harus telepon, ya datang. Kalau tidak kan tidak ada yang datang. Makanya saya dengar banyak yang datang setiap hari datang. Ya puji Tuhan, gitu. Ini pasti banyak yang datang. Tetapi kita datang ke sana ini untuk apa? Memenangkan jiwa ini. Menjadi contoh, menjadi teladan. Dan saya harus menjadi contoh, jadi teladan. Kalau saya datang tidak punya kuasa ini repot. Harus punya kuasa.
Saya lagi berdoa, siapa ya yang nanti dari gereja penyampai berita firman? Siapa ya menjadi pemberita firman? Saya lagi berdoa. Siapa ya jadi pemberita firman yang bisa menjadi berkat? Karena apa? Yang ada ini Bapak Ibu, ini orang yang bukan mengenal Tuhan. Bukan orang yang mengenal Tuhan. Yang ada ini orang-orang luar agama leluhur. Ini kesempatan Yesus yang kita bawa. Ini kesempatan Yesus yang kita bawa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lakukan ini. Menginjil. Hari-hari ini menginjil. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya untuk apa Pak? Fungsinya apa? Ini menginjil. Menginjil, menangkan jiwa ini. Bagaimana kita punya power enggak? Punya waktu kita bicara, punya kuasa enggak? Atau mungkin kita ketemu orang langsung ciut, langsung. Wong soge-soge yo, wong soge-soge. Enggak usah, jangan peduli wong soge-soge. Lumayan ya, cia-ciaannya enak ya. Sekarang zaman sekarang yang cia-ciaannya enak. Tahu cia-ciaan, maam-maamnya enak. Gitu loh. Saya barusan dipanggil, diberitahukan oleh saudara David, kakaknya meninggal. Saya datang. Cukup siang hari saya datang waktu penutupan peti. Karena saya tidak bertugas. Ya saya datang karena besoknya saya ada acara lain dan lain. Saya di situ dikasih makan. Ya lumayan masih lapar. Makan apa? Rawon. Habis makan rawon 1 piring, wes lapar. Tambah lagi, saya bilang. Tambah lagi 2 mangkok. Saya tanya kepada istri saya, kamu udah tambah? Enggak, kenyang. Pulang di rumah, masak dia makan lagi. Bodoh kamu. Saya bilang, makan ini. Ya, makan ini. Saya bilang, ayo tambah. Enggak, wes kenyang. Aduh lah, kamu. Pulang di rumah, sampai rumah masak. Loh, masuk dapur masak. Makan, saya bilang. Ada kesempatan makan. Tapi tujuannya bukan cari makan. Kita datang ke sana menginjil. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu lihat motivasinya. Kita datang itu melihat motivasinya. Maka itu kita jadi orang harus dirubah pikiran hati kita. Kita datang sama Tuhan kita ini tujuannya apa? Punya ketulusan atau tujuannya yang lain? Supaya Tuhan bisa menyertai kita. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak untuk apa Pak? Ya ini. Karena dia katakan, karena siapa yang membimbing aku? Kalau kau tidak membimbing saya, Filipus, mana saya mengerti? Oh begitu, jadi perlu dibimbing. Kita ini anak kecil, masih perlu dibimbing oleh orang tua. Perlu dibimbing. Kita yang sudah dewasa, kita bimbing lagi anak-anak yang kecil. Perlu dibimbing. Nanti sebentar sekolah minggu ada 4 ekor. Bawa. Jangan sampai Bu Andreas bilang, lele siap. Habis itu bapaknya bawa lari lagi. Wah jangan. Sekolah minggu kemarin sudah dibersihkan semua dan lain-lain. Sebentar guru yang mengajar. Happy ya, happy ye. Tapi anaknya dibawa lari. Jangan. Ya, kita melihat di sini perlu dibimbing. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dibimbing, nanti waktu pulang tidak ada yang ngurus. Tidak ada yang ngurus. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang bimbing, nanti tidak ada yang urus. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Dia mengatakan kepada saya, Pak, ini waktu meninggal banyak orang telepon, minta mau nangani. Banyak dia bilang yang telepon minta nangani. Tapi saya sudah jawab, saya bilang tidak. Karena selama ini yang membimbing dia, yaitu Pak Herman. Yang membimbing dia itu Pak Herman. Jadi selama ini yang membimbing dia itu Pak Herman. Jadi kita serahkan sama Pak Herman. Kalau kamu mau minta melayani, kamu hubungi Pak Herman. Itu orang punya aturan. Meskipun belum mengerti firman, tapi punya aturan. Ya.
Karena dia tahu yang membimbing, yang menggembalakan itu adalah Pak Herman. Maka itu kita jadi orang kalau mau disertai Tuhan harus punya aturan. Ya. Kenapa tidak dibaptis? Waktu itu dikatakan, waktu dia sedang sakit, ada orang bilang, oh tak baptis kamu sekarang, tak baptis kamu sekarang. Sampai yang sakit ini ngomong apa? Orang keadaan begini kok baptis. Ya sudah, jangan, tunggu sembuh. Saya hanya ngomong sama dia begini, kamu cepat sembuh ya. Kalau kamu sudah sembuh, sehat, kamu tak baptis di Shangri-La Hotel. Amin, dia bilang. Nanti kamu dengan saya sama-sama renang ya, tak baptis sama kamu di Shangri-La Hotel. Amin, dia bilang. Tapi orang yang sudah napas kayak begini, kurus kayak gitu, mau dibawa turun baptis. Itu saya bilang, keluarga-keluarga yang lain belum kenal Tuhan bisa marah semua. Kita bukan menjadi berkat. Sampai dia katakan, ya apa orang kayak gini kok dipaksa kok kayak gini. Maka itu dia katakan, tolong Tuhan, karena Pak Herman ini orangnya tulus. Ya, saya hanya menolong semua karena apa? Punya ketulusan. Kenapa bisa ada ketulusan? Karena ada kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kembali lagi, karena tidak ada yang membimbing, dia katakan. Sebab dikatakan ini, ya. Jawab ayat 31. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa ke perbantaian. Lanjut tulisannya di belakang ya. Oke. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang, mengguntingkan bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaannya, Tuhan Yesus ya, dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Nabi Yesaya. Ya. Demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mulai saat itu dia ambil nas ini, dia mulai berbicara tentang apa? Injil Yesus. Waktu dia membicarakan tentang Injil Yesus, kita melihat di dalam ayat 38. Mereka melanjutkan perjalanannya mereka. Dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah yang halangan jika aku dibaptis? Di sini mempunyai satu kerendahan hati. Waktu sedang jalan, sida-sida itu naik kereta. Filipus juga ada di situ. Mereka sedang jalan. Tiba-tiba sida-sida itu melihat. Kamu lihat di bawah itu ada air. Apa ada halangan aku dibaptis? Ayo aku dibaptis. Memang Markus 16 ayat 16. Percaya Tuhan Yesus harus dibaptis. Sebenarnya tadi saya mau keluarkan foto waktu Eksan saya baptis. Waktu Leoni saya baptis. Sebenarnya saya mau keluarkan. Cuma saya pikir sudah, tidak usah. Yang lalu saya sudah tunjukkan. Percaya Tuhan Yesus harus dibaptis. Dan kita melihat pada waktu mereka dibaptis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah dibaptis waktu mereka keluar dari air, malaikat bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Kita baca, coba kita melihat. Di dalam 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aku percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Itu aja. Saya waktu memimpin dia, saya bilang, Hengki, kamu ikut saya. Ya, ikut ini. Saya percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tidak ada Allah lain. Saya bimbing dia dan saya aminkan dan saya doakan. Dan saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini sekarang dia menjadi milikmu. Karena dia sudah mengaku dengan mulut, percaya dari dalam hati. Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Lalu kita melihat ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu. Tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itu luar biasa. Ya, pada waktu Filipus membaptis sida-sida itu, sesudah baptis, roh Tuhan bawa mereka pergi. Bingung cari orangnya kok sudah tidak ada. Tapi kalau di dalam film, ya di sini dia katakan dua-dua diangkat. Tapi di dalam film itu sida-sida tetap ada. Senang dia, sukacita. Tetapi Filipusnya sudah hilang. Filipus sudah di Asdod, jalan pergi menginjil lagi. Ya, tebus tubuh langsung tos, hilang langsung. Tuhan itu punya acara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi sida-sida sukacita. Ya, kita melihat. Kemarin di Zoom, Bapak Toga Sirait menyampaikan, bersukacitalah senantiasa. Kita bisa bersukacita kalau kita keberkatan. Kita bersukacita kalau ada tambahan gaji. Kita bersukacita kalau ada undangan-undangan. Kita bisa bersukacita kalau baik. Tapi kalau tidak baik, bisa bersukacita apa tidak? Ini yang paling penting. Kalau tidak baik, semua dalam keadaan suram, semua dalam keadaan gelap, Tuhan izinkan, bisakah kita bersukacita apa tidak? Maka itu saya katakan kepada Pak Toga Sirait, Pak bisa Pak, dalam keadaan susah, duka, susah, senang, kita bisa bersukacita bila mana rohani kita itu bertumbuh. Kalau kita tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bertumbuh, kita bisa bersukacita. Kita bisa bertumbuh, kita bisa mengucap syukur. Kalau rohani kita itu bertumbuh. Bagaimana Pak cara bertumbuh? Ya ini kita datang kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita ditaburkan firman Tuhan. Kita tidak sadar sudah ada satu pertumbuhan rohani kita. Terus rohani kita bertumbuh. Tapi kalau kita ini hanya dibatas-batasi saja, ibadah wes jarang-jarang, wes malas, mohon maaf di gereja juga tidak mendengar firman, hanya tidur, bagaimana bisa bertumbuh? Mohon maaf, saya sebagai gembala, saya ingin Bapak Ibu ini bertumbuh. Ya, saya ingin. Tapi kalau seumpama kita rohaninya tidak bertumbuh, kita masuk kena sedikit saja kita udah mencetat, ngamuk, benci, kecewa, kepahitan. Karena apa? Karena rohani tidak bertumbuh. Kalau rohani bertumbuh itu kita terima apa aja kita bisa sukacita. Bapak Ibu ingat, kita hidup ini tidak selamanya enak terus. Tidak. Ini hidup ini seperti gelombang. Sebentar enak, sebentar tidak, sebentar enak, sebentar tidak, sebentar enak, sebentar tidak. Tidak selamanya enak terus. Maka itu Tuhan bilang, engkau ikut aku harus menyangkal pikul salib setiap hari. Tidak selamanya enak terus. Kalau enak-enak terus ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kan ada juga suka dukanya. Ada suka dukanya. Mungkin saat ini kita uang oke, baik, bagus. Tapi anak-anaknya tidak benar. Mungkin uang bagus, kalau suami tidak benar atau istri tidak benar. Kalau uang bagus, kalau penyakitan terus. Kan untuk apa juga? Semua kita sehat, semua bagus segala, tapi uang tidak ada, juga susah. Tapi kalau kita punya rohani bagus, kita bisa sukacita. Maka itu Tuhan bilang, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Ya, kuberikan keringanan, yang kuberikan ringan. Jadi kalau kita punya rohani bagus, ya kita datang sama Tuhan punya masalah, rasanya beban ini tidak ada. Mohon maaf, ini pembangunan semua saya single factor dengan anak saya Andre. Single factor, kami single factor. Ya, untuk atur ini kerjaan. Untuk keuangan saya single factor. Ya, ada jemaat, ya satu mungkin, ya. 1 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 mungkin, ya. 1
Kamu lakukan ini. Oke, baik. Kamu lakukan ini karena bisa. 1 bisa. Ada 2 mungkin. Ya mungkin begitu. Ya ada ikut ambil bagian. Datang memberikan persembahan persepuluhan. Dan uang itu dipakaikan lagi. Ada. Gitu. Tapi jauh Bapak Ibu. Jauh, benar-benar jauh. Tapi kami jalan dengan tenang. Kami jalan dengan tenang. Tenang kami jalan. Single factor. Apakah kita mengeluh? Tuhan kenapa kau begini? Tuhan kenapa kau begini? Tuhan kenapa kau begini? Tidak. Tapi saya percaya Tuhan suruh. Pasti Tuhan buka jalan. Kemarin pasir sertu sudah habis. Tukang mengatakan, Pak, pasir sertu ini tidak ada, Pak. Bagaimana besok kita mau kerja apa? Waduh, saya berpikir ini gimana. Saya duduk diam. Saya angkat telepon. Persis yang pemiliknya Big Boss itu teman saya. Saya telepon sama dia. Wah, dia bilang, Tuhan ini sudah sore. Saya bilang, saya butuhkan. Oke, baik Tuhan. Sekarang saya perintahkan orang pergi ambil. Butuh berapa kubik? Butuh 4 kubik saja. Oke, baik Tuhan. Dia pergi ambil, dia bawa 8 kubik. 8 kubik rencana dia itu mau bawa di Gayung Sari 4 kubik, kasih kita 4 kubik. Jadi supir itu jalan dia mau pergi buang dulu, pergi di Gayung Sari. Tapi saya katakan kepada dia, tidak, engkau ke sini dulu. Supir itu melok. Karena apa? Karena kuasa. Dia bilang, Pak, bos suruh kami antar dulu ke Gayung Sari, baru ke sini. Saya hanya katakan, tidak, kamu bawakan ke sini juga. Supir ikut. Itu karena apa? Kuasa. Pembicaraan ini punya kuasa. Langsung sampai di sini. Sampai di sini tukang bilang, Pak, ini kalau 4 kubik tidak cukup, Pak. Ini 1 trek ini mungkin masih kurang lagi, Pak. Bapak lihat ini, kita harus uruk ini. Oke, saya bilang turunkan semua. Tidak bisa, Pak. Soalnya harus bawa ke Gayung Sari. Gayung Sari lagi menunggu. Bukan gayung-gayung, bukan. Gayung Sari lagi menunggu, tidak bisa. Saya angkat telepon. Sini saya berbicara. Pak, di sini butuh, Pak. Loh, Bapak kan minta sekian. Ya, mohon maaf, ini tukang minta sekarang. Tadinya, sudah, sekarang kita bongkar sini. Ya, apa Pak, gini. Sudah, Pak, harus tenang, Pak. Sekarang tak kirim uang, yo. Yo. Kita melihat. Karena apa? Punya kuasa. Waktu semprot ini tidak abab kincing. Tapi minyak wangi. Yang paling wangi. Langsung. Nah ini loh yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Ini loh yang saya mau bagikan. Langsung. Gitu loh. Tukang borong. Sekian. Saya berbicara, tidak. Sekian saja kau punya harga. Ya Bapak Pendeta omong, ya wes. Pak aku rugi, Pak. Aku rugi. Ya sudah, kalau kau rugi saya tambah kau dari sini. Gini. Saya ngomong apa, pokoknya saya tidak menolak. Bapak Pendeta omong apa, saya tidak menolak. Karena apa? Punya kuasa. Ini yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Ini loh yang saya mau bagi. Biar perkataan ini punya kuasa mentransferkan kembali kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan ini sudah aman, tenang. Susah apapun nanti tinggal berbicara pong. Dikasih hikmat, itu hikmat yang saya mau kasih kepada Bapak Ibu. Hikmat Tuhan itu yang saya mau kasih supaya menghadapi masalah bagaimana. Seperti orang yang datang beberapa waktu, badan besar. Saya hanya berbicara, hikmat itu tiba-tiba berbicara gitu. Bingung dia, Pak. Takut, Pak. Ini loh yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bilang, aku dah penting itu Pak. Aku penting yang lain Pak. Fulus. Kalau kita dapat hikmat daripada Tuhan, fulus itu dengan sendiri datang. Kalau kita dapat hikmat daripada Tuhan, ada kuasa, itu dengan sendirinya semua itu datang. Seperti itu. Macam kemarin. Harus membayar yang sekian banyak. Saya duduk diam. Gimana ini? Tuhan, ini sebentar harus bayar sekian. Apalagi ini tukang, dia bilang apa? Pak, biasanya hari Sabtu kalau bayar itu, jam 1 sudah harus bayar Pak. Nanti kita sepain. Saya lagi duduk, saya lagi diam-diam. Saya duduk diam-diam.
Tiba-tiba saya punya hikmat. Saya tanya kepada anak saya, Kesia. Kes, kamu punya uang di situ, Kes? Ada, Pak. Ada berapa? Ada sekian juta. Kirim semua kasih Papa. Ya. Kirim semua kasih Papa. Iya, Pak. Langsung kirim. Sekian. Peng, bayar. Kan selesai. Hikmat itu turun. Tuhan siapa? Pikir-pikir gimana ini? Tuhan, saya tidak mau macam-macam sudah Tuhan. Tinggal saya tanya, Kes, tiba-tiba, Kes, kamu punya uang. Sebab saya dengan Andre kerjasama. Kes, kamu punya uang ada. Berapa? Sekian belas juta. Anak perempuan pintar, simpan uang. Sekian berapa, kirim ke Papa untuk bayar. Ya Pak, langsung. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat, hikmat itu penting. Jangan hanya pikiran yang danda saja. Itu butuh kuasa. Bagaimana kita bisa berkuasa kalau kita hidup di dalam kebenaran? Ini loh yang penting. Bagaimana kita bisa dapat kebenaran kalau kita menerima itu firman Tuhan? Maka itu saya main teriak kepada Bapak Ibu terus yang mendengar firman. Ayo kamu dengar, ayo kamu rajin beribadah. Supaya apa? Ada mengandung janji di dunia dan di akhirat. Di dalam ibadah jangan malas-malas, harus sungguh-sungguh dengar. Supaya firman itu masuk dalam hidup kita. Firman itu adalah Tuhan. Diberikan kepada kita kekuatan. Coba bayangkan kalau kita rohaninya tidak bagus. Kita punya masalah. Berarti semalam kita tidak bisa tidur. Kita bertempur terus. Suami istri berkelahi. Gara-gara ini. Geger rame semua. Tapi kalau kita punya rohani bagus, kita tenang. Segala sesuatu, segala kesudahan sudah dekat. Kita harus tenang. Tuhan pesan begitu, kita tenang. Tenang dan kita bisa menyelesaikan semuanya. Karena apa? Tuhan yang tolong. Dan akhir dia katakan, kalau kamu mau dipakai sama Tuhan. Sekali lagi, kalau kamu mau dipakai sama Tuhan. Apa yang dipakai sama Tuhan? Ya, pergi memberitakan Injil. Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekali lagi, Tuhan akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman enak. Tapi kita harus jaga hidup kita ini. Jangan sampai kita salah, kita keluar. Kalau kita keluar daripada jalurnya Tuhan, Bapak Ibu habis. Tidak ada apa-apa lagi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah isi Tuhan yang Tuhan punya, yang berikan kepada saya. Saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi hari Senin saya mengundang jemaat. Ya, kalau bisa jam 1 ikut, mari kita pergi, kita lihat, belajar dulu di situ. Malam hari Senin ada malam penghiburan. Nanti kami kasih tahu. Ayo ikut, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah hasil penginjilan dari Bapak Gembala. Kalau Bapak Ibu bisa menginjil juga bagus. Ayo ikut. Ya, tidak apa-apa. Yang penting pulang mau hari Pentakosta heranlah juga tidak apa-apa. Datang saja tidak apa-apa. Kita kumpul. Saya sudah ngomong kepada Pak, Batu Bu, saya akan bawa jemaat saya. Tadi saya masih ngomong. Saya bilang nanti kami akan membawa keyboard. Ya, Pak, apakah karena dia orang kaya? No. Saya tidak peduli itu orang kaya dan orang miskin. Ya, tetapi saya bilang saya mau berbuat yang baik untuk dia. Karena apa? Di sekelilingi dia ini orang-orang leluhur semua. Mereka bisa lihat kok ini pendeta sampai membawa ini. Saya bilang saya akan membawa keyboard, saya akan membawa loudspeaker untuk bawa ke sana. Jadi pemain keyboardnya, segalanya semua supaya bisa ada. Atur sama-sama. Ayo datang, tidak apa-apa, jangan khawatir. Nanti kalau bilang saya mau ikut juga pergi ikut lihat penguburan sana. Tidak apa-apa, ikut saja tidak apa-apa. Nanti saya minta bis. Ya, semua disiapkan. Maka itu Bapak Ibu, pakailah hidup kita ini jadi berkat. Saya minta pemusik, singer, sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Nanti dia ada pengumuman. Kenapa Pak? Ada urusan apa Pak? Apa karena tidak? Ini karena hasil penginjilan.
Ya, kita pergi sana bukan motivasi karena dia orang hebat, tidak. Kita pergi sana, kita mau belajar. Kita mau belajar. Pulang mau isi di kantong juga tidak apalah. Ya, nanti saya tanggung jawab. Tetapi kita kan bukan seperti itu. Ya, saya rasa sekian.